Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan rahimakumullah, saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Ada berapa bulan Sya'ban sekarang? 11 Sya'ban 1439 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita berpuasa dalam rangka menyambut Ramadan. Kemudian sebentar lagi ada pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, di mana pada malam nisfu Sya'ban ada peristiwa besar dalam kehidupan manusia, yaitu catatan amal selama 1 tahun akan diangkat, kemudian diganti dengan berkas yang baru untuk 1 tahun mendatang. Sebenarnya diangkatnya catatan amal itu bukan hanya 1 tahun sekali, akan tetapi tiap seminggu, ya, bukan tiap minggu, tiap seminggu, yaitu pada hari Kamis malam Jumat. Itu catatan amal manusia dalam 1 minggu diangkat. Oleh karena itu Nabi membiasakan berpuasa pada hari Kamis. Jadi dasarnya tentang puasa sunnah Senin dan Kamis. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa jenengan berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis? Jadi Nabi menjawab, pada hari Senin itulah aku dilahirkan dan aku bersyukur atas kelahiranku. Dan ini adalah dalil yang digunakan oleh umat Islam yang senang mengadakan Maulidul Rasul, senang merayakan Maulid Nabi, karena Nabi sendiri merayakan hari kelahirannya dengan cara bersyukur kepada Allah dengan berpuasa sunnah. Adapun pada hari Kamis Nabi berpuasa karena sorenya, ya, ketika maghrib catatan amal dalam seminggu itu diangkat oleh Allah, dan Nabi senang catatan amal setiap dalam 1 minggunya itu diangkat, sedangkan Nabi pada hari terakhir itu berpuasa. Jadi ini yang pertama. Adapun pada nisfu Sya'ban itu catatan amal secara global dalam setahun. Jadi wallahu a'lam seperti apa bentuknya catatan itu. Mungkin memang ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Ya kita saja kalau di kantor kan ada laporan keuangan tiap minggu dan laporan hasil kerja dan lain sebagainya. Plus nanti juga ada laporan tahunan, termasuk dihitung berapa rugi labanya dalam 1 tahun. Demikian juga manusia.
Ya tiap tahun itu harus puasa Pak. Kira-kira tahun kemarin ini kita ini tergolong orang yang rugi atau tergolong orang yang beruntung. Gitu. Oleh karena itu, setelah diangkatnya catatan amal itu, nah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita 1 bulan Ramadan, dan di situ banyak keutamaan pahala dilipat gandakan. Untuk apa? Ya, memberi tarhib, ya, memberi support kepada manusia agar supaya ya tergerak hatinya untuk menebus dosa dalam setahun, terutama dengan cara berpuasa Ramadan dan kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Dari sholat 5 waktunya, termasuk tarawihnya dan khataman Qur'annya, sodakoh-sodakohnya, zakatnya dan lain sebagainya. Ini semua ya ketika Ramadan ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan ya, dari biasanya hanya 10 kali lipat setiap kebaikan, pada Ramadan ditingkatkan oleh Allah dalam kelipatan sampai pada kelipatan di mana kita tidak bisa menghitungnya. Ini adalah support, tanda Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar telah membuka pintu rahmatnya sepanjang tahun. Jadi pintu rahmat dibuka oleh Allah sepanjang tahun. Tiap hari manusia diberi kesempatan untuk menebus alpa dan dosanya dengan sholat 5 waktu. Sehingga sholat 5 waktu oleh Rasulullah digambarkan sebagai sungai yang mengalir dengan air yang bersih dan jernih, dan sungai itu ada di depan rumah kita. Kalau kita manfaatkan mandi tiap hari 5 kali di sungai tersebut, niscaya kotoran-kotoran tidak akan pernah melekat pada badan kita. Dengan catatan juga mandinya harus mandi yang benar. Tapi kalau mandinya salah, ya walaupun tiap hari mandi ya tidak akan hilang kotorannya. Itu. Jadi caranya mandi harus tahu. Ada orang dengan air sedikit bersih, ada yang airnya banyak tidak bersih-bersih. Kenapa? Tidak tahu caranya. Jadi bagaimana? Ya sholat itu mandi, bersuci dari dosa. Dengan catatan bagaimana sholat yang bisa mensucikan diri kita dari dosa? Ya sholat yang pertama adalah sholat yang mengikuti sholatnya Rasulullah. Sebagaimana Nabi menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti saya. Jadi sholat kita harus niru sholat Nabi. Kalau bikin sendiri tidak sah. Jadi yang zuhur, yang 4 rakaat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau masih ingin sholat, tambah dengan qobliyah, sholat sunnah qobliyah. Masih kurang, ada ba'diyah. Sholat asar ada qobliyah, ba'da asar walaupun kurang jangan sholat. Nah ini ya, kalau sholat ba'da asar ya nanti bukan dapat pahala, dapat dosa, karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah setelah asar dan setelah sholat subuh. Ya, di sini diantaranya, jadi ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga kita ketika sholat harus tahu ya syarat-syaratnya sholat, kemudian rukun sholat, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Di antara di masyarakat, bahkan saya pernah terjadi
ngimamin sholat Jumat, ketika saya perintahkan agar supaya shaf dirapatkan, maju seorang remaja pakai kaos, kemudian pakai celana jeans, kemudian kaosnya pendek, dan yang namanya celana jeans juga pendek. Rata-rata celana jeans tidak sampai menutup pusar, benar atau tidak? Ditambah lagi lututnya itu dilobangin. Kan ada walaupun masih baru ya, banyak ya. Di model seperti apa? Seperti sudah lama. Kemudian ya seperti habis jatuh dari motor, kemudian ya dia dibikin bulak dan sebagainya sampai bolong. Kan keren ini menurut model. Kalau celana seperti itu dibuat sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Terbuka auratnya. Udah pakai jeans saya tidak bolong, tapi banyak juga terjadi. Jadi pakai celana jeans, pakai kaos, karena orang pakai jeans itu enaknya pakai kaos semua. Sudah pasangannya. Ada juga pakai baju, biasanya juga bajunya yang ngepret kemudian pendek. Kenapa? Itu sudah pantasnya kayak gitu. Kalau tidak pakai kaos dalam yang panjang, hanya kaos luar saja, apalagi kaosnya pendek, maka ketika ruku, maka kaos itu akan naik ke atas. Jeansnya melorot ke bawah sehingga auratnya terbuka. Nah ini yang penting diperhatikan, diberitahu kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Jadi kalau sholat ya jangan pakai celana dan kaos seperti itu. Ya harus diberitahu auratul rijal, auratnya laki-laki. Ma bainas surrati war rubbah. Auratnya laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lutut. Minimal harus tertutup badan laki-laki dalam kondisi sholat, yaitu pusar tertutup, termasuk yang segaris dengan pusar sampai belakang. Dan kalau pakai jeans, bahkan ada saya lihat pas saya di belakangnya. Itu. Jadi ketika duduk sujud, duduk di antara sujud ya, karena tidak pakai sabuk, melorot ke bawah sampai belahan pantatnya kelihatan. Iya, rata-rata saja. Dan kalau seperti itu, dia sendiri sudah dosa karena membuka auratnya dan bikin dosa orang lain yang melihat auratnya. Itu. Iya kalau yang di belakangnya orang normal, kalau yang tidak normal LGBT di belakangnya bisa rusak sholatnya nanti. Jadi ini para hadirin, jadi yang harus ini karena yang paling umum. Karena sekarang banyak anak-anak, ya alhamdulillah ya, mereka mau berpuasa itu, alhamdulillah sudah syukur. Akan tetapi kalau beribadah ya, sholat dan semua ibadah-ibadah jika tanpa ilmu maka ibadahnya percuma. Kenapa? Tidak sah. Kalau ibadah itu sudah sah berarti tuntutan ibadah tersebut sudah terhapus. Nanti di akhirat catatan sholatnya duhur, oh sudah sah duhurnya, maka di akhirat tidak dituntut dengan sholat duhur. Asar sudah sah, tidak dituntut asarnya, dan seterusnya. Jadi syarat pertama paling tidak kita tidak kena tuntutan meninggalkan ibadah sholat. Pencapaian kedua bagaimana ya kita agar supaya ibadah kita makbul. Karena ibadah yang sah dan yang kabul tidak sama. Ibadah yang sah belum tentu kabul. Sekali lagi, ibadah yang sah belum tentu kabul.
Tapi ibadah yang qabul pasti sah. Jadi ibadah yang sah artinya sah itu benar. Gerakannya benar, bacaannya benar, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, sah. Apa sah? Itu bahasa Arab, artinya benar. Apakah sholat yang sah itu diterima? Ntar dulu, ada syaratul qabul. Syarat qabulnya ibadah, misalnya sholat, biar diterima oleh Allah, yang pertama, selama orang itu melaksanakan sholat, ingat kepada Allah. Ya, kalau selama sholat tidak ingat Allah, ya berarti sholatnya tidak memenuhi syarat dari segi batiniahnya. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli itu lahirnya sholat, gerakan dan bacaan sholat serta syarat-syaratnya sholat harus sama seperti bacaan Nabi, gerakan Nabi, syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Nabi. Adapun syarat yang lain untuk qabul, pertama, sholat itu apa tujuannya? Akimi sholata lidzikri. Tujuan sholat itu mengingat Allah. Jadi ketika sholat tidak ingat Allah sama sekali, ya tidak qabul. Sah, tapi tidak qabul. Bahkan untuk kelas, ya, untuk kelas orang-orang khusus, ya, di antara ibadahnya orang awam ini masih tergolong syirik. Kenapa? Tidak menuju Allah. Bagaimana sholat yang tidak menuju Allah? Contohnya orang yang diberi karunia suara yang bagus, diberi karunia hafalan Quran, jadi imam, sampai karena suaranya bagus maka dikontrak oleh masjid terkenal untuk jadi imam. Di Jakarta ini masjid-masjid besar itu nyari siapa qori yang bagus hafalannya, sehingga bisa ngimamin tarawih 1 juz dengan bacaan yang menyentuh sehingga jamaah puas. Kan gitu. Sehingga jamaah berarti ibadah itu memuaskan jamaah atau gimana? Bukan karena Allah. Ini. Jadi kalau sholat tujuannya memuaskan jamaah itu sholat syirik. Apa? Tidak memuaskan Allah. Jadi walaupun suaranya jelek, karena memang suaranya jelek, bacaannya pendek, pas-pasan tapi benar, artinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas billah, jauh lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding sholatnya orang yang bacaannya bagus, sholatnya panjang, sholat tarawih sampai 1 juz selesai tiap malam, tapi hatinya tidak menghadap Allah. Apa? Niat memuaskan jamaah. Ketika nanti di akhirat ada di depan timbangan amal, ternyata Allah tidak berkenan ngasih pahala. Bertanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala tarawih saya? Sudah tak kasih. Kata Allah, di mana ya Allah? Di dunia kamu sudah dikontrak sama masjid ini 30 juta 1 bulan, itu sudah pahalanya. Kosong dong. Itu. Karena apalagi dari luar negeri ya sampai jutaan. Lah ini godaan. Orang diberi ilmu, termasuk ceramahnya bagus, sehingga kalau diundang yang jamaahnya sedikit tidak mau. Di kampung yang undang karena orang miskin yang undang, tidak mau. Baru mau kalau masjid besar dan tekan kontrak sekian. Nanti di akhirat ketika minta apa pahala dakwahnya, Allah menyatakan sudah tak kasih di dunia. Apa? Itu amplop itu dari masjid-masjid itu, itulah pahalanya.
Dan Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridu harta dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Orang yang hanya ingin mendapatkan pahala duniawi, ingin dapat uang, ingin amplop yang tebal, dibagusin bicaranya, dibagusin bacaannya, termasuk canda-candanya diberi variasi sehingga orang senang. Diundang 3 hari, 1 hari sampai 5 kali, pindah sana, pindah sini. Kemudian bangga karena banyak audiennya, sehingga tanpa terasa dia dohirnya berbuat untuk akhirat, tapi aslinya untuk dunia. Na'udzubillah. Jadi kita sekarang belajar, saya pun juga belajar. Jadi berusaha, berperang dengan diri kita sendiri. Kenapa? Yang namanya jihad fi sabilillah, akbarul jihad, jihadun nafs. Melawan diri kita sendiri. Gampang kok nuduh orang, oh itu tidak ikhlas, oh itu ikhlas. Gampang saja kita. Dengan perkiraan ketika orang itu kita sukai, oh itu ikhlas itu. Bila kita sukai, ya kita tuduh, oh itu begini, itu begini. Kan sekarang juga banyak model begitu. Jadi kita ayo gak usah ngurusin orang. Mari kita urus diri kita masing-masing. Karena apa? Nanti di akhirat kita berurusan dengan Allah pribadi. Ya syukur, moga-moga kita diterima oleh Syekh radhiyallahu anhu sebagai murid beliau, sehingga ketika di akhirat berada di bawah panjinya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala paling depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaatnya dan karomah guru kita tidak perlu lagi antri di imigrasi akhirat. Amin ya Allah. Amin. Langsung dengan syafaat Rasulullah dan karomahnya Syekh akan berjalan melewati diplomatic immigration. Jadi imigrasi diplomatik, tidak ada antri-antrian. Kenapa? Sudah ada yang jemput, urusan visa dan macam-macam sudah langsung di stamp. Kemudian jalan lenggang kangkung lewat jalur merah, jalur khusus. Itu di dunia sudah ada, di akhirat juga ada. Amin ya Allah. Ya seperti saya, alhamdulillah, cucu saya semua kalau mau datang ke Indonesia pasti nyari saya. Kenapa? Ya, karena sejak awal ya sudah agak lama kejadiannya kan. Berturut-turut cucu saya kalau datang di imigrasi tidak pernah antri. Kita jemput sampai ke depan pesawat. Kalau sekarang saya sudah tidak punya ID card-nya, tapi teman-teman ada. Ya, tinggal mereka yang kita perintahkan untuk menjemput. Ya, kita bayar juga untuk ID card. Bisa langsung ke dalam belakang imigrasi, langsung ke depan pesawat. Mereka senang. Kenapa? Ya sudah merasa aman ada yang jemput. Sampai di imigrasi yang lain antri, kita langsung, beliau tidak perlu ngadep, kita yang ngadep di bawah paspornya, langsung flag, kemudian masuk lewat di jalur khusus, sehingga ya beliau telah boleh dengan orang yang masih antri, ya sehingga ini dikasih tahu kalau ke Indonesia cari si Yunus. Ya. Padahal setelah itu bukan saya lagi, sudah orang-orang. Tapi dulu ketika saya masih punya ID card, saya sendiri yang masuk. Jasanya ya. Itu. Selanjutnya seperti sekarang kan saya sudah tidak aktif di bandara. Ya teman-teman tinggal di telepon ini tolong dijemput sampai di depan pesawat. Demikian juga di akhirat, di alam kubur. Ya, ada orang yang harus antri berada di depan malaikat imigrasi Munkar dan Nakir. Ditanya marrobuka umar nabiyuka, ditanya macam-macam. Setelah selesai ditanya yang lain. Kalau salah jawab sampai naudzubillah, ada yang kena pentung. Itu. Tapi kalau kita benar istiqomah dengan wirid kita,
Ya, dengan catatan istiqomah. Nanti kamu muridnya Syekh Tijani, wadifahnya melentang-melentang. Ya, lazimnya tidak benar, hailalahnya jarang-jarang. Lah ini, di dunia aja kalau tidak benar juga repot. Siapa yang mau ngurus kan gitu. Lagi di akhirat ya susah. Jadi, ayo. Kenapa kita kalau dapat janji, nih nanti malam aku ayo kita ketemuan di mana? Di Bogor. Di mana? Di restoran apa? Di kafe. Jam berapa? Jam 2 malam. Mau dikasih duit 1 juta, datang. Datang apa tidak? Datang apa tidak? Datang. Kalau ada angkanya. Berarti iman apa tidak? Iman dengan angka. Dengan duit. Itu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala yang manggil, mau dikasih pahala yang lebih bagus, nilainya lebih tinggi nilainya dari seluruh langit dan bumi. Tidak ada yang datang, bisa dipilih yang datang berapa orang. Jadi kalau kita bangun malam ngantuk dan kita kalah dengan ngantuk kita, berarti belum iman dengan janji Allah. Kalau kita dijanjiin duit jam 2 malam langsung hilang ngantuknya, berarti lebih iman dengan duit. Kita ini lebih iman dengan siapa? Ayo, yang tahu diri kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu nunjuk-nunjuk orang. Ayo kita ini termasuk siapa dan bagaimana. Jadi kalau kita ingin syafaat Rasulullah, ingin barokahnya Syekh Tijani, yang telah dijanjikan ikhwan Tijani yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala iqabin, termasuk kedua orang tuanya. Mertuanya tidak masuk ya. Kedua orang tua. Mertua bisa dengan catatan mahabbah dengan mantunya karena mahabbah thariqah. Oh, senang mantu saya ngamalin thariqah wiridan, senang dengan mantunya yang wiridan. Tapi kalau ganggu udah dapat bagian apa-apa. Jadi tetap dapat bagian dengan catat mahabbah karena mahabbah. Ini saking luasnya rahmat Allah. Jadi yang jaminan mutlak kalau ikhwan itu istiqomah, kedua orang tuanya dan anak-anaknya, istri. Punya istri berapa? Masuk semua. Ya, dengan catatan ya istiqomah. Ya, semuanya mendukung dengan thariqah suami. Jangan kayak ini ada di antara ikhwan ada, cuma tidak perlu saya sebut dari mana. Sampai saya kasihan dengan ceritanya. Ketika suaminya lagi wirid lazim, anaknya ngompol, buang air besar, encer, diletakkan di sini, di pangkuan suaminya yang lagi wirid, sampai kayak gitu. Jadi kalau suaminya wirid tidak senang, ngomel-ngomel, ada yang. Ya kalau perempuan gak gitu, walaupun suaminya ikut thariqah, tidak dapat bagian. Kenapa? Tidak senang. Makanya sebenarnya jadi perempuan itu, masya Allah, paling gampang surganya. Ya, paling gampang. Kalau laki-laki harus haji, ini macam-macam. Perempuan mau masuk surga dapat buah haji, tidak perlu haji. Tidak perlu naik haji, dinaikin Pak Haji. Jadi ini hadirin rahimakumullah. Jadi kita harus sadar betapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya tiap hari dibuka. Tiap jam masuk waktu jam sholat itu ketika azan itu Allah sudah membuka pintu rahmatnya. Makanya Nabi kalau sudah masuk waktu sholat, dia sudah berbinar-binar wajahnya. Langsung panggil Bilal, "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkan aku. Artinya apa? Berilah
apa istilahnya, senengkanlah aku. Hibur. Dengan hiburlah aku. Apa hiburan Nabi? Mendengar suara adzan. Langsung Sayyidina Bilal adzan. Ketika Nabi sudah mendengar suara adzan, tambah semeringat beliau. Apa? Beliau melihat betapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat yang sangat lebar untuk umat Islam, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sudah ambil air wudu, tambah cahaya muka beliau dan lebih senang lagi. Begitu sudah berwudu, kemudian ketika kalau sudah seperti itu, Nabi dengan para sahabat ini setengahnya seperti mulai kurang kenal. Jadi pandangan beliau memang memandang, tapi sudah kurang begitu terlihat para sahabat di mata beliau. Kenapa? Beliau sudah mulai melihat ke alam malakut, ke alam para malaikat yang juga menyambut rahmat Allah pada awal waktu sholat. Sehingga sahabat menceritakan Nabi kalau sudah kondisinya seperti itu, antara kenal dan tidak dengan sahabat. Lebih-lebih ketika dikumandangkan iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita begitu iqamah nak berdiri senggol-senggolan, cengengesan, kan begitu kan? Kalau Nabi sudah mendengar iqamah salat, maka beliau sudah benar-benar tidak ingat dengan siapa di antara para sahabat. Artinya pandangan beliau ini sudah benar-benar kabur, sudah melihat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dia menertibkan barisan safnya para sahabat, tapi hatinya sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allahu Akbar, maka jangankan Nabi, sahabat saja ketika sudah takbir dia sudah lupa segala-galanya. Dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kena anak panah yang nancap di antara dua tulang lengannya. Pada saat itu belum ada anestesi, belum ada obat yang menghilang rasa sakit. Ketika mau dicabut, beliau kesakitan. Akhirnya beliau minta izin para sahabat, jangan cabut dulu. Saya biarkan aku wudu, kemudian ketika aku sudah takbir, cabut. Begitu beliau takbir, dicabut anak panahnya, beliau tidak meringis sedikit pun. Sudah tidak tahu dengan lukanya, tidak terasa dengan sakitnya, dan itulah salah satu bentuk orang yang beribadah kepada Allah dan hatinya mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas para ikhwan? Baiklah, karena baru-baru ini kita memperingati Mi'raj Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas sedikit dari apa makna yang terkandung di balik peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Nabi dalam Isra-nya dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Al-Aqsa.
Jadi Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan kondisi perjalanan pada saat itu, ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan perjalanan. Nabi malam itu berjalan menuju Al-Aqsa, pagi sudah ada di Mekah, kemudian menceritakan kejadian tadi malam. Pada zaman itu kondisi masyarakat Mekah ya dalam kondisi yang masih zaman pada saat itu belum ada kendaraan yang cepat, ada cerita seperti itu, maka dianggap super luar biasa dan tidak masuk akal. Lepas dari itu semua, ya, yang ingin saya bahas dalam Isra ini ada 3 perkara. Yang pertama, Nabi pakai kendaraan, ya, yang bernama Buraq, Al-Barq atau Buraq, yaitu kendaraan yang mempunyai kecepatan secepat kilat, sehingga disebut dengan Buraq. Ya, kata Al-Barq, Barq itu kilat. Jadi Buraq ini kendaraan dari surga dan dia bahannya dari cahaya, sehingga kecepatannya mencapai kecepatan cahaya secepat kilat. Ini yang pertama. Yang kedua, perjalanan Nabi di yang pertama. Yang kedua, perjalanan Nabi ada murafiq, ada pendampingnya. Di kanannya malaikat Jibril, di sebelah kiri malaikat Mikail. Jadi ibaratkan ya, Buraq ini kendaraan seperti sekarang. Malaikat Jibril sebagai pemegang setirnya, malaikat Mikail ibaratnya adalah navigator. Termasuk juga mereka berdua menjadi guide perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang dilihat Nabi selama perjalanan tersebut. Jadi dengan perjalanan secepat kilat, di situ banyak kejadian-kejadian. Kejadian yang supranatural, di antaranya Nabi melihat dan mendengar bau aroma yang sangat harum. Ditanya, oh itu bau kuburannya Masyitah, seorang pembantu pada zaman kerajaan Fir'aun yang digodok di nerakanya Fir'aun karena dia menolak ketuhanan Fir'aun, sehingga syahid bersama suami dan anak-anaknya. Allah muliakan ketika Nabi Isra, maka diperdengarkan ya pada hidung Nabi mencium aroma harum dari makbarahnya Masyitah dan keluarganya. Bertemu dengan iblis, bertemu dengan bagaimana wajah dunia dan lain sebagainya. Jadi banyak peristiwa dalam kejadian itu, dan malaikat Mikail dan Jibril dan Mikail menjelaskan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan ini, satu, kendaraan. Yang kedua, pemandu perjalanan. Para hadirin, para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini yang perlu pertama kita perhatikan, ya. Kita bahas mengapa kok memerlukan kendaraan.
Apakah Nabi tidak bisa dengan mukjizatnya? Super bisa. Ya. Nabi bisa lebih cepat dari Buraq dengan mukjizat beliau. Ya. Bisa lebih cepat dari Buraq. Akan tetapi kenapa kok masih pakai Buraq? Apakah Nabi tidak tahu kok harus dijelaskan sama malaikat Jibril? Ya. Nabi super tahu. Tapi kenapa kok perlu penjelasan dan sebagainya? Ini kebutuhan tersebut bukan pada Nabi. Nabi bukan tidak tahu dengan kuburan Masyitok. Nabi bukan tidak tahu dengan itu iblis. Nabi bukan tidak tahu bahwa itu wajah dunia yang sudah tua tapi makin berdandan dan macam-macam, sehingga menggiurkan orang tidak tahu bahwa dunia ini sudah ringkih dan akan hancur. Orang masih doyan aja disuruh mati kagak. Coba ada enggak yang mau disuruh mati sekarang? Ada? Itu. Nabi bukan tidak tahu, sudah tahu. Kenapa kok harus bertanya kepada malaikat Jibril? Jibril tadi itu siapa? Jibril itu apa? Dan lain. Malaikat Jibril menjelaskan. Ini bukan untuk kepentingan Nabi, tapi ini untuk kepentingan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah tahu, tapi umatnya kan belum tahu. Jadi kalau tidak ada tanya jawab, maka umatnya tidak tahu. Jadi agar supaya perjalanan itu terdokumentasi, sehingga ada hadis-hadis Nabi tentang Isra dan Mi'raj. Itu. Kenapa disajikan dalam tanya jawab? Ya kalau dalam bentuk tanya jawab biasanya lebih mudah mengerti. Karena kalau hanya bentuk narasi kayak novel nanti itu agak sulit dipahami. Tapi kalau dalam bentuk tanya jawab sehingga per bab ya per ini sudah gampang dimengerti oleh orang yang membacanya. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi yang pertama ada kendaraannya. Ya. Dalam hablum minan nas, ya, hablum minan nas ini kita memerlukan kendaraan. Apa kendaraan itu? Aturan yang disebut dengan syariat. Aturan main dalam hidup. Karena dalam kehidupan ini ada hakul adami, terutama hak antar manusia. Kalau orang berdosa kepada Allah, dia menyadari dengan dosanya, nyesal dan berikrar tidak kembali, kemudian bertobat kepada Allah, langsung Allah berikan ampunan. Akan tetapi kalau dengan hakul adami, kalau tidak minta maaf dengan yang bersangkutan, maka dosa orang itu tidak dihapus oleh Allah, kecuali orang yang punya hak sudah memberikan pembebasan dengan orang yang punya salah tersebut. Oleh karena itu agama sangat menganjurkan kepada kita, dan anjuran yang paling tinggi di antara amal kebaikan adalah memberikan maaf. Dan sifat yang paling jelek, lebih jelek daripada iblis, itu sifat tidak mau ngasih maaf, sifat dendam. Kenapa iblis sampai sekarang terkutuk terus-terusan sampai kiamat? Karena dia tetap dendam pada Nabi Adam. Iblis mau diampuni oleh Allah, syaratnya hanya satu, sujud pada Nabi Adam. Apa kata iblis? Jangankan sekarang sudah jadi mayat, kok masih hidup aja ada udah mau sujud. Itu kenapa? Ya harga diri, banyak orang tidak mau memaafkan orang lain karena gengsi gede-gedean. Ini ada satu cerita, dan ini banyak orang yang tahu dari kitab An-Nawadir dan kitabnya. Jadi pada suatu hari iblis datang ke Fir'aun. Tanya, wahai Tuan Raja, tahukah Anda siapa saya? Iya, aku tahu, kata Fir'aun. Siapa saya? Iblis. Hebat Tuan Raja. CS bener kok tahu sama saya. Tahu Fir'aun ini kan iblis.
Kemudian berbincang sana bincang sini, iblis menyanjung Fir'aun. Hebat, Tuan Raja ini benar-benar hebat. Apa sih kehebatan saya? Karena lebih kuat dari saya. Iya. Saya ditinjau dari segi umur, waduh, dibanding umur saya, Anda ini ibaratkan masih bau bawang. Masih berapa umur Anda? Saya 1000 tahun sebelum Adam diciptakan, aku sudah ada. Ini sudah dunia berapa tahun? Jadi umur saya sudah ribuan tahun. Dari segi umur, dari segi ilmu, wah saya lebih tahu dari Anda. Segi kekuatan, jangan dibanding-bandingkan. Saya lebih kuat dari Anda. Tapi satu yang Anda hebat, dengan modal pas-pasan, ilmu pas-pasan, umur yang masih bau kencur, Anda sudah berani mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun malah sadar. Iya ya. Berarti aku ini, gede bener salahku ini pada Tuhan. Kalau gitu aku mau tobat saja. Tak kok mau tobat. Bilang malah mau tobat. Jangan dong. Kalau inti tobat nanti hancur negara lu. Kata iblis, orang yang kemarin tunduk begitu kamu mengatakan tobat, mengatakan bukan Tuhan, maka orang akan meninggalkan Anda. Kalau perlu akan membunuh Anda rame-rame. Dibikin burger aja tadi sama orang. Kalau itu aku kalau manusia biasa. Iya ya. Terus gimana? Ya sudah, ayo tak bantu yang terusin aja. Kalau salah. Ya, berarti kita ini sama-sama terlaknat kalau gitu. Ya sudahlah, yang ada yang saya bisa terima di neraka kata. Ada temennya. Beres nanti tak temenin. Ya udah. Beres. Tapi kata iblis, tapi ada yang ingin saya beritahu. Apa itu? Yang lebih jelek daripada kita. Wah, masih ada yang lebih jelek dari kita, kata Fir'aun. Ada. Siapa itu? Orang pendendam yang ketika ada orang bersalah minta maaf, tidak mau memaafkan. Itu lebih jelek daripada kita. Oh, berarti ada yang lebih jelek daripada kita orang. Oleh karena itu, ayo belajar berlapang dada, karena kita kalau sudah berhubungan dengan orang lain mesti banyak kekurangan. Mesti. Jadi jangan lihat kekurangannya. Setiap orang juga punya kelebihan. Jadi termasuk berbangsa bernegara. Yang namanya Kebinekaan Tunggal Ika ini berbeda-beda itu sudah keniscayaan Allah bikin berbeda-beda. Tapi kalau kita saling memaklumi, perbedaan macam-macam tapi tujuannya sama. Coba di antara kita di sini sukunya aja beda-beda. Saya Madura campur Jawa. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Padang dan lain sebagainya. Yang semuanya dari bahasanya aja juga sudah beda. Yang Jawanya juga Jawa mana? Jawa Timur, lain bahasanya. Saya pertama kali datang ketemu orang Brebes, tidak ngerti bahasanya. Ngapak-ngapak, inyong-inyong, tidak ngerti saya. Arane, laka, enggak apa laka. Saya ngerti betul-betul. Belum lagunya lagi, aduh. Jadi masing-masing mempunyai ciri khas. Dan kalau kita mau baik dengan setiap orang harus siap terima. Gitu. Ya terus terang aja. Jadi lagu bahasanya kayak Tegal Brebes itu pertama maaf, saya beberapa kali tersinggung lihat modelnya bicara di SMS ini kayak gimana gitu loh, pokoknya bikin tersinggung. Itu. Kenapa? Ya memang karena dari segi pembawaan sifat dari bahasa itu sendiri beda. Ya bagi teman-teman dia tidak merasa kalau salah. Menurut saya. Tapi menurut dia benar. Jadi kalau bertahan saya harus sama dengan saya, Anda harus ikut saya, ya tidak akan pernah selesai. Nggak nyambung ya. Tidak akan nyambung. Tapi kalau Anda ternyata seperti ini, adatnya begini, bahasanya memang sudah seperti ini, ya sudah saya terima apa adanya, selesai.
Itu termasuk ini, yang begini, ini ada yang jarang mandi, ada yang macam-macam. Ya. Dan itu kalau sudah kumpul macam-macam. Nah, kalau kita siap menerima satu sama lain dan memahami, termasuk juga yang punya kekurangan, jangan bertahap. Pokoknya saya nggak gini lah, mau dengan saya sudah harus mau dengan begini, ya repot juga. Itu. Jadi kalau ada teman tidak kuat dengan bau keringat, ya kita harus ya. Kalau kumpul dengan orang ya jangan bau keringat. Ya. Jadi paling tidak harus kontrol lah. Masa begini aja tidak bisa. Kan kontrol keringat tidak usah jauh-jauh. Tahu diri saya. Sejengkal aja udah ketahuan kita ini tidak enak baunya. Tinggal kontrol. Berarti orang lain kok tidak enak sama kita. Maaf juga. Ya cepat-cepat lah masuk kamar mandi. Jadi intinya kita harus bisa memahami orang lain dan menerima apa adanya, termasuk juga watawasau bil haqqi. Jadi bagaimana kita harus saling mewasihati, menasihati dengan sesama ikhwan kita. Kan apa? Sorry ya, apa? Mau beringatnya. Jadi jangan lebih banyak orang bisik-bisik. Yang diingetin jangan marah. Ini ada orang yang diingetin malah marah. Jadi seperti itu. Karena apalagi seperti di Zawiyah ini kan kita sudah milik orang banyak, ya otomatis harus siap menerima semuanya. Ya, dari wataknya, dari bahasanya, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak mau menerima perbedaan, hanya melihat kekurangan orang, nanti kayak iblis, nanti bahkan lebih parah dari iblis. Tidak mau ngobrol sama dia deh. Kenapa? Ya pokoknya dia kayak gitu. Udah dah. Nah, akhirnya repot juga. Nggak punya teman ya. Mau ke masjid, yang situ begini. Udah, ke masjid itu ada si itu, udah senang sama dia. Dari masjid ini. Datang ke masjid sana, ketemu lagi dengan yang tidak disenangi, dan datang lagi ke masjid sana, pindah ke sana, ketemu lagi dengan yang tidak disenangi yang lain, akhirnya ada ke masjid. Gitu. Mau jamaah. Termasuk ini di Indonesia ini banyak orang begini, di orang korupsi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri banyak, cuma kita tidak tahu. Terus bagaimana ya kalau kita semangatnya persatuan dan ingin memperbaiki diri, ayo dari diri kita masing-masing. Jadi perbaiki diri kita masing-masing. Tidak usah ya kita mencaci maki orang, lupa dengan memperbaiki diri sendiri. Ketika sudah terpilih pemimpin, wah dicaci maki apa? Pemilihannya sendiri. Mau tidak mau. Oleh karena itu ayo kita ke depan kalau ingin pemimpin yang baik, banyak berdoa, perbaiki diri kita. Kemudian dengan kita baik, orang sedang melihat yang baik ingin niru kebaikan kita. Ya, kita tidak usah kuat-kuat mencaci maki orang yang tidak sepilihan dengan kita, tidak perlu. Tunjukkan bahwa kita baik dan yang kita pilih orang baik, insya Allah timbul kesadaran. Gitu. Jelas? Jelas ya. Kita kembali kepada bagaimana dengan Isra dan Mi'raj? Jadi dalam Isra ini Nabi pakai kendaraan. Apa kendaraannya? Burak. Apa burak ini? Lambat, simbol syariatul Islam, undang-undang agama. Kalau sudah ingin sampai ke tujuan dengan aman dan selamat, kita perlu kendaraan yang kuat, kendaraan yang mesinnya terbaru, jangan kendaraan mesin lama. Apa kendaraan mesin baru? Syariatul Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Ini kendaraan yang terbaru yang diproduksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dipublish melalui Rasulullah. Aturan Islam. Dalam aturan Islam ada sholat 5 waktu. Disitulah kita bisa mi'raj kepada Allah. Dalam mi'rajnya Nabi, Isra dan Mi'raj Nabi adalah zahiran wa batinan. Jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj itu adalah zahir
batin, jasmani dan rohani. Bukan hanya rohani saja, tidak mungkin kalau dengan jasmaninya, rohaninya saja. Ya, jadi kalau kita pakai akal memang tidak mungkin. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah amrun harikun lil adat. Perkara yang berlawanan dengan adat kebiasaan. Ya kalau sama dengan adat kebiasaan bukan mukjizat. Di bagian dari mukjizat Nabi adalah Isra dan Mi'raj. Sehingga kalau masih ada orang belum percaya bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi berangkat fisik dan rohnya, karena ada di antara umat Islam bersikokoh yang berangkat itu bukan fisiknya, rohnya saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan zahiran wa batinan, fisik, jasmani dan rohani Nabi lengkap berangkat kedua-duanya. Dalilnya dari mana? Ayat Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hamba. Hamba ini manusia. Kalau yang namanya manusia ada badan, ada rohaninya. Kalau Nabi berangkat hanya ruhnya saja, ayatnya bukan bi 'abdihi. Maka ayatnya harus berubah menjadi subhanalladzi asra biruhihi. Tapi karena abdun hamba bi 'abdihi, maka berarti Nabi berangkat zahir batin. Kok bisa? Karena itu mukjizat. Yang pertama. Yang kedua, karena Allah yang memberangkatkan. Perhatikan, Maha Suci Allah yang memberangkatkan, memperjalankan. Jadi yang memberangkatkan, memperjalankan Allah, bukan Nabi. Kalau Nabi yang berjalan tidak mungkin secara fisik. Ya, jangankan Isra Mi'raj, Isra aja tidak selesai. Semalam lagi, tidak sampai semalam. Ketika kembali tempat dulunya masih hangat. Benar-benar tidak mungkin. Jadi yang Nabi dalam waktu yang amat sangat singkat bisa mengadakan perjalanan. Kenapa kok bisa? Karena itu adalah apa? Mukjizat. Amrun harikun lil adat. Perkara yang berlawanan dengan adat kebiasaan yang dikhususkan terhadap para nabi sebagai bukti kenabian. Jadi kalau ada orang tidak percaya, berarti tidak percaya dengan mukjizat. Kalau kita masih ingin bukti aklinya, kalau kita ingin bukti aklinya, hukum akal gimana bisa menjelaskan Isra dan Mi'raj itu dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sangat singkat? Apa bukti empirisnya untuk mendekatkan kita dengan pemahaman? Gampang saja. Jalannya semut kira-kira 1 jam berapa kilometer? Coba, jalannya semut 1 jam berapa kilometer? Dengan kecepatan tercepatnya semut kira-kira berapa Ujang? Kan ini kan yang biasa bikin urusan kecepatan Pak Ujang, ini urusan balap-balap ya. Kalau balap motor itu per sekian detik kan gitu kan, sudah. Kalau yang itu, kalau dalam balap 1 detik itu sangat berharga. Kalau semut ada 1 jam 1 kilo. Iya. Jadi kalau ada semut cerita, kalau ada semut cerita pagi di Jakarta, telah pergi ke Surabaya, sore di Jakarta lagi. Pesawat bisa. Kalau jalan sendiri semutnya yang mau bisa enggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau ada pedagang rambutan, kan pedagang rambutan itu mesti ada semutnya kan? Iya. Di antara semut itu, ketika pedagang ini nerima
menerima uang dan lain-lain, ada semut yang katut masuk ke dalam dompetnya. Kemudian orang ini berangkat ke Surabaya, naik pesawat 1 jam sampai Surabaya. Di Surabaya belanja ini itu, langsung balik ke Jakarta. Sore sudah ada di Jakarta. Si semut cerita, "Kak," kata temennya, "apa? Tadi aku dari Surabaya." Naik pesawat. Iya, kalau dilihat semutnya, tidak mungkin percaya, mana mungkin semut. Ada yang bawa. Pagi di Jakarta, ke Surabaya, sore sudah di Jakarta. Setahun aja tidak mungkin. Kijek gak sampai. Tapi kalau dengan kejadian seperti ini, masuk akal atau tidak? Masuk akal. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melihat bagaimana umatnya di alam barzakh, yang seperti para pejuang mujahidin yang wafat di jalan Allah. Mujahidinnya benar, bukan membunuh orang Islam. Karena ada bilang mujahidin yang dibom orang Islam, bukan mujahidin itu, musakitin. Meksa. Jadi para hadirin, para ikhwan rahimakumullah. Jadi Nabi diperlihatkan bagaimana orang-orang yang wafat di jalan Allah. Panen, tumbuh lagi, panen, dipanen, tumbuh lagi, jadi panen terus-terusan. Sehingga kata Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, ibadahnya para sahabat dengan kita, ya ibadah kita dibanding ibadahnya para sahabat, bahkan ibadahnya wali kutub yang bukan sahabat, dibanding ibadahnya sahabat seperti di berjalannya semut dengan burung layang-layang. Tahu burung layang-layang? Seriti, tercepat. Burung seriti cepat, semut gimana? Di tempatannya. Itu perbandingan ibadahnya wali kutub dibanding para sahabat. Oleh karena itu kalau ada yang tanya bagaimana Syekh Tijani dengan sahabat lebih utama mana? Lebih utama sahabat. Jadi tidak ada yang lebih utama dari sahabat setelah Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat itu punya keutamaan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman pada Nabi bersama beliau dan menolong perjuangan Rasulullah. Itu yang membuat mereka punya keutamaan melebihi keutamaan siapapun. Jadi dalam hal keutamaan para sahabat lebih utama daripada wali kutub. Coba agak ke depan itu lampunya biar lewat. Kopi. Jadi para ikhwan rahimakumullah. Jadi para sahabat di atas para sahabat di atas para wali, termasuk di atas wali kutub. Bahkan secara keutamaan Syekh Tijani sekalipun Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi itu berada di bawah para sahabat. Adapun dalam pangkat kewalian, ya, martabat kewaliannya Syekh Tijani itu adalah Sayyidul Aulia. Para sahabat juga punya pangkat wali. Dalam masalah pangkat kewaliannya Syekh Tijani di atasnya para sahabat. Martabat kewalian para sahabat itu mengalir dari telaganya Syekh Tijani. Adapun keutamaannya tetap lebih utama sahabat. Itu penjelasan Syekh dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kembali kepada Isra dan Mi'raj. Nabi diperlihatkan bagaimana para syuhada, bagaimana orang yang banyak berbuat dosa, bagaimana ini dan sebagainya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail menjelaskan. Sekali lagi bukan karena Rasulullah tidak tahu, cuma agar supaya umat lebih mudah memahami bagaimana
perjalanan yang telah dialami oleh Nabi. Para ikhwan rahimakumullah, yang makna kedua, Nabi didampingi oleh supirnya malaikat Jibril dan navigatornya malaikat Mikail. Jadi perjalanan menuju Allah. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini menuju Allah melalui perjalanan darat yang merupakan hablum minan nas. Dalam perjalanan hablum minan nas ini ada aturan yang disebut dengan syariat. Termasuk juga hablum minallah, ada syariat khusus yang disebut dengan ibadah maqdha dan ibadah sunnah. Para ikhwan rahimakumullah, jadi kenapa kok perlu didampingi? Orang berjalan menuju Allah tidak cukup dari hasil membaca. Jadi orang baca Quran tidak dijamin dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau salah memahami teks ayat Quran, salah memahami tafsir ayat Quran, salah memahami maksud-maksud dari ayat Quran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, maka orang itu akan menjadi sesat. Oleh karena itu, belajar Quran jangan cukup dengan membaca terjemah Quran. Karena saya ketemu dengan orang yang salah. Ya, saya masih di zawiyah di sana, datang kepada saya bersama adik saya dan ipar saya, kemudian merasa dia mempunyai ilmu. Ya, dengar cerita dari adik saya, dia penasaran ingin ketemu saya. Kemudian mendebat. Kemudian dalam debat itu berbicara tentang sholat, antara zikir dan sholat, di mana mereka mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacanya yang benar seperti ini. Cuma karena mereka ini belum bisa baca Quran sesuai tajwid, maka berubah bacaannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bukan wala dzikrullah, wala berarti lam alif kan? Ada tambahan alifnya. Kalau wala dzikrullahi akbar, maka sesungguhnya mengingat Allah itu adalah pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang sangat berat. Tapi kalau wala dzikrullah, maka janganlah ingat kepada Allah. Akbar itu lebih besar. Mereka membaca terjemahan, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang berkelahi dipisah, maka itu sudah salat, kan sudah mencegah perbuatan munkar, perkelahian. Salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena dia tidak ngerti dengan struktur bahasa Arab ini, kemudian pakai tafsir, bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain yang dipakai. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah orang berkelahi itu bagian dari sholat. Wah, ini kalau baca Quran, memahami Quran tanpa guru. Kemudian wala dzikrullahi akbar katanya. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih tinggi nilainya, lebih besar nilainya. Oh ya. Oke. Terus bagaimana maksudnya? Ya kalau sudah kita ingat kepada Allah, tidak perlu sholat. Karena kita sudah mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada sholat. Waduh, bahaya para hadirin. Ya kalau kita hanya belajar kepada orang yang tidak kredibel, tidak mengerti Quran. Dan ini banyak. Termasuk juga sampai ada itu cukup eling sudah sholat. Yang seperti itu namanya kafir zindik. Hati-hati. Jadi dalam perjalanan memahami Quran dan Sunnah,
Ya. Karena juga sekarang ini sudah kita cukup kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian menolak pendapat ulama. Sudah cukup. Sudah Quran sudah jelas ada artinya. Di situ juga ada tafsir. Mereka kira tafsir karya sendiri, padahal itu tafsir itu adalah tafsir daripada ulama. Mereka tidak mau dengan ulama. Gimana sama karyanya mau? Penting kalau masih mau membuka tafsir. Ada yang 100% cukup Quran dan terjemahnya, tidak perlu pakai itu. Bahkan ya cukup dengan hadis dan terjemahnya sudah cukup. Itu ada di antara umat Islam kayak gitu. Lebih parah lagi saya temui itu, bahkan itu pinjam aula masjid ya, di Mojokerto itu. Ketika saya masih belum ke Jakarta, saya temui dulu satu kelompok menyatakan Islam ingkar sunnah. Yang direkrut anak SMP banyak yang ikut. Nah, setelah saya pelajari, kok kayak gini. Saya tanya ke ketua DKM-nya, ini Gus, ngaten, wah ini tidak benar. Langsung saya proses lah, sehingga akhirnya kegiatan itu berhenti. Ya ada kelompok-kelompok ingkar sunnah, hanya pakai Quran saja. Ditanya kenapa kau tidak mau sunnah? Oh Nabi juga manusia, bisa salah juga lain di antaranya. Jadi ini orang-orang yang ingin menggelincirkan kita agar keluar dari Islam tanpa disadari itu banyak caranya. Ya termasuk semuanya ayo kembali pada Quran dan Sunnah dan kita tinggalkan pendapat ulama. Ini adalah orang yang ingin merusak Islam dari dalam. Kenapa? Ya kalau sudah memahami Quran dan Sunnahnya dari terjemahnya, tidak tahu dengan apa yang dimaui sebenarnya oleh Quran dan Sunnah itu sendiri, akhirnya tersesat juga. Oleh karena itu dibutuhkan dalam agama ini pendamping guru, minimal guru taklim atau mu'allim. Jadi guru yang memberikan ilmu seperti ini namanya mu'allim. Prosesnya taklim. Ini penting. Karena apa? Ya untuk ngajar TK saja, ngajar PAUD saja harus punya ijazah guru. Di samping punya ijazah guru, harus punya akta mengajar. Karena saya pengalaman jadi guru juga. Sarjana. Tidak cukup kalau hanya sarjana, kalau tidak punya akte ngajar, walaupun sarjana pendidikan tidak bisa ngajar. Harus punya akta mengajar. Tinggal kalau tingkat SD aktanya berapa, SMP SMA ya, kalau nggak salah akta 2 ya, perguruan tinggi akta 3, S2 akta 4, S3 akta 5, kalau nggak salah seperti itu. Ya, kalau tidak punya akta berarti dia tidak punya kualifikasi untuk ngajar. Ada ijazahnya, ada aktanya. Tidak punya SK, tidak ditunjuk sebagai guru. Ada tidak yang mau bayar? Tidak ada. Tidak. Jadi kalau tidak punya surat pengangkatan sebagai pegawai negeri, tidak ada yang mau bayar. Ngajar dia bisa ngajar, tapi yang mau bayar enggak ada. Ya paling-paling sekolah aja, sekolah swasta yang mau bayar. Jadi ada akte ngajar, ijazahnya, akte ngajar, ada SK-nya. Ini untuk guru PAUD, guru TK harus seperti ini. Hasilnya apa? Pinter nari. Kalau lulus TK kan pinter nari, pinternya nyanyi. Hanya untuk pengetahuan seperti ini harus pakai izin, pakai macam-macam. Udah bagaimana guru yang akan mengantar muridnya ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia tidak punya kapabilitas dan kualitas yang jelas? Jadi kapabilitas itu kemampuan dari segi keilmuan,
Ya kualitasnya bagaimana? Ya walaupun punya ilmu jumlah yang sama, tapi kualitas berpikirnya, kualitas penyampaiannya satu dengan yang lain berbeda. Kemudian oleh karena itu dalam agama ada guru yang punya SIM, ada guru yang tidak punya SIM, sudah itu mengajar tidak punya. Kemudian ada guru yang punya SK, ada guru yang tidak ada SK-nya. Jadi untuk mengajarkan ilmu thariqah dan memberikan ijazah, ya harus ada SK-nya berupa sanad itu. SK ya dari gurunya untuk memberikan ijazah talqin. Kalau tidak sah. Jadi para ikhwan rahimahullah. Jadi ini hikmahnya kenapa didampingi mereka Jibril dan Mikail? Karena seorang yang ingin berjalan menuju Allah harus didampingi orang yang tahu jalan menuju Allah dan dapat izin untuk mendampingi. Tahu jalan aja tidak dapat izin, tidak bisa. Orang yang tahu ilmu tasawuf banyak, tapi tidak punya izin untuk mengajarkan dan untuk nuntun orang. Ini kenapa ilmu tasawuf ada kitab yang tinggal baca, kalau pinter ya bisa ngerti. Tapi tidak semua orang yang baca kitab tasawuf punya izin untuk membawa orang, nuntun orang. Karena yang dituntun dalam hal ini bukan fisiknya, yang dituntun adalah hatinya. Oleh karena itu as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Orang beriman ketika sholat mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok kelepek-kelepek mi'raj dalam sholat? Karena sholat kita belum memenuhi syarat untuk take up. Itu masalahnya. Bisa karena sayapnya masih belum kuat, konstruksinya belum benar, bensinnya juga campuran. Coba, ini ada ahli motor balap, Pak Ujang. Kalau untuk klasifikasi motor balap pakai bensin biasa bisa enggak, Pak Ujang? Nggak bisa, bensin. Pakai bensinnya pesawat. Ini untuk kelas motor balap, untuk bisa mencapai kecepatan yang tinggi. Itu. Yang namanya kenapa kok bensin besar itu bersih, oktannya tidak ada ini dan sebagainya, sehingga dalam jarak jauh kalau dapat api itu kesamper. Jadi tingkat pengapiannya sempurna, sehingga kecepatan motor itu bisa maksimal. Kalau bensinnya campur minyak gas, nggak bisa terbang. Jangankan terbang, tidak mati tengah jalan. Bagus. Lah kita ini mau terbang di mana? Wong yang dimakan campur haram. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Masih campur-campur. Makanya lihat TV, aduh. Lihat Facebook, tambah lagi. Lihat WA, masya Allah. Campuran. Itu belum YouTube-nya. Yang dicari langsung yang masya Allah. Penyakit juga saya. Nah itu yang jadi penyakit. Allah. Jadi akhirnya ya kelepek-kelepek sholat tidak ingat Allah, yang diingat yang di YouTube. Masya Allah. Ya pada. Ini bahayanya kalau kita melihat tontonan-tontonan yang haram. Sudah kalau yang ditonton yang haram ya sholatnya tidak akan jelas, tidak ketemu juntrungnya. Nyungsap tidak akan bisa terbang. Oleh karena itu kenapa para aulia itu uzlah, menyendiri. Bahkan juga saya pernah dapat ijazah satu militer Islam Fatih juga.
Tapi selama seminggu untuk Mas Haryoto selama seminggu tidak boleh baca kitab aja, tidak boleh, apalagi baca koran, baca buku, lihat TV. Yang boleh hanya berselawat, baca Quran. Tidak boleh pegang HP semuanya. Tapi Masya Allah kalau itu dilakukan belum seminggu, 3 hari sudah lahir. Masya Allah. Itu masuk saya. 3 hari sudah terasa. Itu. Tapi begitu kembali lagi dilihat Facebook, hilang semuanya, nyungsep. Yang tadinya sudah mau take up, nyungsep lagi. Lah ini pentingnya, kenapa kok penting uzlah? Dan di akhir zaman seperti ini, kenapa Pak Tijani begini-begini acaranya? Pokoknya paling gampang ya karena akhir zaman Allah Maha tahu dengan kehidupan. Jadi dibutuhkan murafiq, dibutuhkan pendamping. Pendamping itu harus punya izin untuk mendampingi. Jadi walaupun hanya guru taklim, tapi guru taklim yang mempunyai izin mendampingi. Punya SK. Ya, punya SK. Kemudian setelah perjalanan darat Allah. dari Masjidil Aqsa, setelah sholat berjamaah dengan para nabi, 24.000 nabi menjadi jamaah, menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ murad tidak dipakai lagi. Kemudian Allah menurunkan tangga cahaya dari langit. Jadi ada tangganya. Tetap didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Jadi Mi'raj dari bumi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai ke langit ketujuh. Bumi sampai langit pertama namanya alamul mulk, alamul mulki, alam syariat. Langit pertama sampai dengan ketujuh namanya alamul malakut, alamnya para malaikat. Dalam perjalanan dari bumi ke langit pertama, ya, sampai di langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Karena ternyata langit pertama dijaga oleh para malaikat dan ada pintunya. Pertanyaannya, kalau bersama orang yang tidak tahu perjalanan luar angkasa, apakah bisa sampai ke pintu langit pertama? Jadi kenapa kok sampai ke langit pertama ke pintunya? Karena luas kan? Ya. Lalu kalau bersama orang yang tidak tahu dengan kondisi langit, ya walaupun sampai ke langit pertama, tidak sampai dengan pintunya. Nggak ada yang mengunjungi saya. Dan sini pentingnya kita didampingi orang yang tahu jalan. Yang ketuk pintu bukan Rasulullah, malaikat Jibril. Loh, kenapa kok bukan Nabi? Ya, Nabi itu hanya memberi contoh uswah hasanah agar dicontoh oleh umatnya. Beliau bukan tidak tahu jalan, super tahu jalan. Cuma ini perjalanan ini adalah uswah hasanah liman kana yarjullah, bagi mereka orang-orang yang ingin sampai ke hadirat Allah. Contohnya Rasulullah apa? Harus didampingi oleh orang yang tahu jalan. Siapa yang tahu jalan? Malaikat Jibril dan Mikail. Diberi tugas oleh Allah mendampingi, memberi contoh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka tok tok tok. Siapa yang di pintu? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Mikail. Siapa lagi? Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa taala. Baru dibuka pintunya. Demikian juga pada langit kedua sampai ke langit ketujuh. Itu yang dilakukan malaikat Jibril. Step demi step. Membuka pintu langit pertama, kedua sampai ke langit ketujuh. Bagi orang yang ingin mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang ingin mi'raj dalam sholatnya terutama, mau tidak mau orang itu membutuhkan pendamping yang bisa membuka pintu langit tersebut. Kalau dia pintu buaan bumi aja nggak tahu kok pintu langit, bingung. Ya, disinilah pentingnya guru tarbiyah. Ya, guru pendamping yang bisa mendidik murid dengan bagaimana membuka pintu membuka hijab-hijab di hatinya. Jadi hijab dosanya dibersihkan sampai bersih dosanya dengan amalan-amalan baik yang wajib maupun amalan sunnah. Kalau dalam thariqah Tijani, Syekh Tijani melalui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kewajiban kepada santri-santrinya wajib sholat 5 waktu, jika memungkinkan wajib berjamaah. Untuk apa? Membersihkan dosa. Setelah habis subuh dan habis asar atau habis maghrib membaca al-wird, wirdus sabah dan wirdul masa, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Untuk apa? Membersihkan dosa. Dibersihkan dengan sholat. Sholatnya belum khusyuk, sehingga tidak mempan untuk membersihkan hati dari, maka ditambah dengan istighfar. Istighfar khusus dari Kanjeng Nabi. Dikasih obat deterjen yang mempunyai daya bersih sangat tinggi, sehingga sampai karat-karat bisa hilang. Kan ada kan? Ada. Ya kalau deterjennya yang harga 50 perak setelah sabun colek, ya tidak bisa. Maka dibutuhkan deterjen khusus untuk membersihkan karat-karat dosa. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Oh pendek banget, ntar dulu. Ini walaupun pendek dari Nabi. Dan astagfirullah itu, lafal Allah itu adalah ismul a'zam. Dari mana? Ya dari ijazahnya. Walaupun Anda baca astagfirullah jutaan kali tapi tidak ada ijazahnya, lebih baik istighfarnya Ikhwan Tijani 1 kali jika dia punya ijazah yang nyambung pada Nabi. Itu. Contoh ya, tanda tangan yang tidak ada SK-nya. Orang demo. Berapa yang demo? 100.000 orang. Tanda tangan di spanduk 5 kilo di tanda tangan, masing-masing tanda tangan. Sampai ada yang tanda tangan pakai tinta darahnya, ada kan? Ada. Selesai tanda tangan kering, ya kering. Hasilnya nggak ada. Nggak ada SK-nya. Paling-paling masuk bak sampah. Paling-paling hanya dipotret masuk koran. Selesai diketawain sama pejabatnya. Ya lu apa? Tapi seorang gubernur Anies Baswedan hotel Alexis ditutup, nggak usah demo, 1 tanda kancet, keren. Nyengir yang punya Alexis ditutup. Cukup 1 tanda
tanda tangan, enggak usah teriak-teriak. Apa? SK-nya. Mahal SK-nya. Itu contoh ya, SK. Lalu orang yang punya SK, astagfirullah, sambung dengan hati yang khusyuk, nembus sampai langit ketujuh. Tapi bacaan yang tidak ada SK itu sampai di khusyuk-khusyuk tidak khusyuk. Sampai nangis-nangis akhirnya jadi sandiwara tangisannya. Itu. Kemudian tidak membekas apa-apa. Habis istighfar, tinggingas lagi masuk ke Alexis. Wah, di situ tutup, nyari di tempat yang lain. Jadi itu pentingnya SK. Jadi yang mendampingi Nabi, mereka Jibril punya SK, makanya langit pertama dibuka. Siapa? Malaikat Jibril. Oke, kalau Jibril. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai langsung dibuka pintunya. Langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketiga. Dibuka pintunya. Rasulullah naik bersama mereka sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh itu ada satu masjid Ka'bahnya para malaikat, namanya Sidratul Masjid Al-Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur. Di bumi ada Ka'bah manusia, namanya Baitul Haram. Dan Mekah dengan Baitul Ma'mur itu, Masjid Haram Mekah yang indahkan, bisa batu dijatuhkan pas akan jatuh di atas Ka'bah. Tegak lurus. Makanya ada juga yang sempat potret udara, potret satelit itu diperlihatkan oleh Allah. Jadi ada sidang yang tegak lurus dari Ka'bah sampai ke langit. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, malaikat Jibril membuka ini. Lihat, orang yang ingin mi'raj harus punya guru yang bisa membuka pintu langit pertama sampai ke tujuh. Siapakah guru itu? Dalam Thariqah Tijaniyah adalah Syekh radhiyallahu anhu. Jadi para muqaddam bukan para muqaddam yang buka, tapi Syekh radhiyallahu anhu. Kalau muqaddam itu sesuai dengan anjuran Syekh, dengan aturan yang ditentukan oleh Syekh, maka melalui muqaddam itu Syekh membuka pintu bagi murid-muridnya. Tapi kalau muqaddam tidak sesuai, ya tetap aja kelepek-kelepek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum. Bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Jadi ikhwan yang benar dibuka. Pertama dari dosa-dosa dikasih deterjen istighfar. Setelah istighfar, karat-karat ini sudah mulai luntur, ditambah lagi dengan selawat kepada Rasulullah sehingga lebih lembut hatinya. Begitu sudah lembut, ya, kalau sepeda motor di servis sama Pak Ujang, dibongkar dulu, dibuang kerak-keraknya, kemudian setelah itu dibersihkan, dirantap kembali, dikasih oli dengan oli yang terbaik, diputar, ya lancar. Kemudian setelah itu dikasih bahan bakar terbaik, kemudian dihidupkan mesinnya dengan tujuan satu, la ilaha illallah. Istighfar ke tujuan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah, kenapa hati orang yang baca la ilaha illallah tenang? Kenapa hati orang baca la ilaha illallah ketika khusyuk seperti melayang, seperti tidak duduk di muka bumi, bahkan bumi saja seperti tidak ada, bahkan sampai pada puncaknya seperti dia berada dalam satu medan yang tidak ada siapa-siapa kecuali dirinya dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan seperti itu. Tapi kalau bensinnya yang dimakan campur-campur, halal iya, tapi masaknya enggak benar, repot juga, kelepek-kelepek.
Harus steril ya. Jadi semuanya harus bagus, harus bersih, suci, halalan, thayyiban. Jadi yang bisa membuka pintu-pintu ini adalah murabbi, guru tarbiyah. Siapa itu? Syekh radhiyallahu anhu. Setelah langit ketujuh, malaikat Jibril pamitan pada Nabi, ya Rasulullah, saya bisa ngantar jenengan hanya sampai di sini. Loh gimana Jibril? Habis ini gimana? Jenengan hanya boleh berjalan sendiri. Terus saya benar-benar tidak boleh, mohon maaf Rasulullah. Saya bukan tidak mau, andaikan boleh saya paling senang ikut. Tapi saya tidak punya izin, dan saya kalau memaksakan diri masuk ke medan depan ini ya Nabi, satu langkah saya saja saya akan terbakar seperti rambut yang dimasukkan ke dalam api. Itu kata malaikat Jibril. Apa itu? Sidratul Muntaha. Ini ada alam di atasnya ini ya. Masih ada alam lagi namanya Alamul Jabarut. Yang di alam ini ada Sidratul Muntaha sampai dengan kursi. Jadi sidra semacam pohon sidir yang punya daun sejumlah manusia, sejumlah makhluk. Jadi pohon sidir yang kayunya itu harum, daunnya satu daun itu cukup untuk membungkus bumi. Ya kecil ya. Jadi kayu Sidratul Muntaha itu kayu yang besar, ya bau kayunya harum dan mempunyai daun sejumlah makhluk Allah yang punya nyawa. Pada daun-daun tersebut masing-masing makhluk tertulis namanya dan perjalanan hidupnya. Termasuk jodohnya dengan siapa sudah ada di situ. Komplit saya. Lah iya, asli ada usahanya nyari, sudah ada. Cuma dirahasiakan adanya di sono, kalau tidak ada di sini nafsunya sudah menggelegak-gelegak. Akhirnya nyari jodoh. Padahal sudah ada jodohnya. Ya nungguin ya. Sudah ada jamnya, apanya sudah ada, makanya jangan khawatir. Sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang sakit, berapa hari sakitnya sudah ada. Cuma karena nafsunya ingin cepat sembuh, maka ada orang, ini obat begini pakai, iya dipakai lagi. Sampai bingung. Sampai satu meja obatnya itu tidak sembuh juga itu. Dan yang lebih konyol lagi, banyak orang minta berobat ke saya sementara yang ngobatin lagi sakit. Kenapa? Ya itu nafsu manusia. Nggak tahu yang lagi. Cuma kalau begini ini tidak laku kalau jadi dukun. Habis dikasih tahu kalau orang sakit waktunya sembuh-sembuh. Kelamaan nunggu saya nggak sabar. Iya, yang rata-rata manusia tidak sabar. Nafsunya. Dan walaupun tidak sabar, kenyataannya ya tetap juga sesuai dengan ketentuan Allah. Lah seburan. Di Sidratul Muntaha. Di situ juga tempatnya dikumpulkan catatan amal manusia. Jadi ada di sana, dinaikin ke sana. Itu namanya Alamul Jabarut atau Alamul Termasuk juga di situ ada Al-Qalam, ada Lauhul Mahfuz di situ. Kemudian Rasulullah di situ juga Al-Kursi. Kemudian dinaikkan lagi sampai pada satu tempat yang hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Disitulah Rasulullah bertemu langsung dengan
Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dinyatakan Rasulullah bertemu dengan Allah SWT dan melihat Allah dengan mata dan zahir dan batin. Ada ulama yang mengatakan hanya mata batinnya aja yang melihat kepada Allah, mata zahirnya tidak. Intinya sama-sama kita meyakini bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kaifiatnya yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya, kalau terlalu jauh nanti debat dan selesai semuanya pakai dalil. Ya. Jadi intinya kita yakin Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pakai kaifiat dunia. Bagaimana? Ya Allah dan Rasulnya yang tahu. Selesai sudah. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Rasulullah ibarat melihat Allah. Kenapa? Karena sudah disempurnakan oleh Allah. Karena jangankan melihat kepada Allah, Nabi Musa bisa berbicara saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus di-upgrade dulu lidahnya dan telinganya. Berapa upgrade-nya? 70.000 kali lipat kekuatannya. Baru Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah secara langsung. Lisan Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa. Dijelaskan Nabi Musa punya kemampuan itu di-upgrade dulu sama Allah. Kekuatannya 70.000 kali lipat. Baru bisa. Dan kalau sampai melihat, ya sudah Allah yang berkehendak. Ya kalau kita kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba Allah punya kuasa. Karena Maha Kuasa dan Allah yang berkehendak. Apanya yang sulit? Berbeda kalau Nabi Musa, kenapa? Setelah berbicara dengan Allah dia harus terpental dalam kondisi pingsan. Kenapa? Yang ngeyel minta Nabi Musa. Itu. Yang ingin itu Nabi Musa minta. Ya, termasuk juga ini bukti bahwa ada orang baca asma ini dan sebagainya. Kalau ngeyel-ngeyel tidak kuat, bahaya dengan yang bersangkutan. Tapi kalau Allah berkenan nanti diberi kekuatan membaca dan lain sebagainya, dia tidak mendapatkan kesulitan. Kenapa? Ya sudah aslinya memang kuat. Sementara yang punya nafsu aslinya tidak kuat tapi ngeyel ingin kuat, ini yang bahaya, yang sampai gila dan sebagainya, yang begini-begini. Jadi di para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah dengan martabatnya yang paling tinggi dari seluruh martabat manusia dalam derajat kenabian dan kerasulannya sebagai al-khatmul anbiya al-mursalin, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam pertemuan itulah Rasulullah mendapatkan nomor rahasia untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan Allah, yaitu berupa nomor telepon langsung, yaitu nomor 44342. Ya, jadi nomor telepon langsung kalau ingin bicara langsung dengan Allah, maka tekan pada nomor-nomor tersebut. Kalau siang hari nomor 4, sore hari 4, kemudian ketika matahari tenggelam nomor 3, ya, gelap nomor 4, menjelang terbit matahari nomor 2. Itulah nomor-nomor khusus untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dibuka hatinya ketika Allahu Akbar, dia sudah mi'raj. Memang fisiknya ada di dunia, tapi batinnya naik sampai ke langit ke-7 terus, bahkan menghadap kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dikehendaki oleh Allah sesuai martabatnya. Ingat, sesuai martabatnya. Disitulah dia menghadap kepada Allah dengan penuh kenikmatan dan sudah tidak ingat lagi dengan dunianya. Sehingga orang yang mencapai dengan martabat ini, seperti sahabat Nabi, itu ada yang ketika sholat disiram dengan kuah yang lagi mendidih sampai kepalanya
rontos rambutnya, rontok semua, kulitnya terkelupas semua, tapi dia tidak mendesis sedikit pun merasa kepanasan sampai selesai sholatnya. Setelah selesai tolah-toleh, tidak tahu ada apa kok orang pada heran. Setelah diberitahu oleh orang bahwa dirinya dalam kondisi kelojotan karena telah disiram dengan kuah panas, baru sadar kalau dia lagi berluka. Dan hal tersebut terjadi kepada dirinya, tapi luar kesadarannya. Kenapa? Lagi mi'raj, rohaninya lagi mi'raj, walaupun fisiknya di dunia. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj zahiran wa batinan. Jadi kita paling tidak, walaupun tidak seperti itu, ya ojo soro-soro lah. Ya, oleh karena itu ayo zikir ini kita baca dengan sebaik-baiknya. Dari husuk zikir dulu. Setelah sudah bisa husuk zikir, selesai zikir kan kita diajarkan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja yang husuk. Karena biasanya kalau baca zikir tidak bisa husuk semua. Tapi kalau yang ada hajat-hajat biasanya ingat baru husuk. Nanti bertahap naik lagi biliknya husuk. Pertama husuk istighfarnya, selawatnya belum. Lama-lama selawatnya husuk juga. Lama-lama la ilaha illallah terus juga, sehingga nikmat berzikir. Amin ya Allah. Lama-lama terus bertahap. Kenapa? Ya naik seperti Nabi, naik melalui tangga-tangga, tobakon an tobak. Satu tahap demi setahap sampai ke langit pertama, dibuka pintunya oleh Syekh, naik ke langit kedua, dibukakan lagi sampai kepada satu tempat yang tinggi sesuai dengan martabat kita masing-masing. Amin ya Allah. Jadi ini para hadirin, moga-moga ini hikmah ya dari contoh uswah Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj bisa kita teladani dan kita bisa menjadi hamba yang ketika sholat khususnya sampai pada posisi Mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.